Ya Allahumma shalli ala Muhammad. Oh,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk karakter dan kita membawa halaman 259 hadis nomor 15. Sekali lagi halaman 226 hadis nomor 568. Wa ini Umar radhiyallahu anhu qala lamma tuwfiya Abdullah bin Ubayy ja'in ibnuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala a'tini qamisaka ukaffinhu bihi fa'aqahu iyahu muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia berkata, tatkala Abdullah bin Ubay meninggal dunia, anaknya datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata, berilah aku gamis paduka, akan kubikin kain kafan yang membungkusnya. Lalu beliau memberikan pada dia. Muttafaqun alaih. Baca itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar miftah babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dhakkirna ma nasina وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. جماعة رسول الله رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, senantiasa kita mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat hidayahnya. Pada subuh ini sejujurnya kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kita Bulughul Maram. Ya, hadis berikutnya yang masih berhubungan dengan mayit. Ani bin Umar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar, Allah ridha kepada keduanya, qala, dia berkata, lamma tuwfiya Abdullah bin Ubay, tatkala wafatnya Abdullah bin Ubay, ja ibnuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dia datanglah anaknya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Anaknya ini bernama Abdullah. Bapaknya namanya Abdullah, anaknya pun namanya disama. Jangan orang buat nama gitu. Jadi anak nama Abdullah, ayahnya pun Abdullah, Datuk Ubay. Kakinya Ubay. Lalu ini lagi Imam Ghazali. Ghazali itu Muhammad, ayahnya Muhammad, datuknya Muhammad. Baru Al-Ghazali bagaimana? Ghazali itu nama daerah, nama Imam Ghazali itu namanya Muhammad, cuma nama tempat lebih masyhur. Nama tempat lebih masyhur. Jadi orang Arab itu biasa ya, anak nama Muhammad, bapak nama Muhammad. Ya. Jadi tatkala wafatnya Abdullah bin Ubay, anaknya bernama Abdullah pun datang kepada Rasulullah SAW. Dia berkata kepada Rasulullah, "A'tini qamisaka ukabbinuhu fihi." Berilah kepadaku gamismu ya Rasulullah untuk mengkafankannya, mengkafankan ayahku. Baju Nabi bintang. Fa'atahu iyahu, maka Nabi berilah kepadanya satu yang dikatakan selendang Nabi bintang. Selendang Nabi bintang. Ini hadis muttafaqun alaih. Ini hadis daripada Imam Bukhari dan Muslim. Ya, kita lihat di sini ya. Nah, jadi di sini anak ini bagus. Anak itu taat dengan Nabi dan juga taat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ayahnya tak bagus. Yang meninggal ini tokoh munafik, Abdullah bin Ubay. Jadi pertama Nabi disuruh anaknya memohonkanlah ampun untuk ayahku. Itu Nabi muda umahalan. Ya Rasulullah, ini orang munafik ni, musuh kita ni. Gitu. Ya. Allah tak akan mengampuni. Itu betul Umar Tuhan. Saya boleh orang yang itu dengan Umar tu boleh. Nabi itu tu. Kalau kita nak wajib kita guru dia tak wajib itu tu. Ya, Umar tu Nabi itu tu. Maka saya katakan Umar ni dia punya insting hati, dia memang tuju Allah. Dia takkan keluarkan kota hati dalam tuju. Tapi dia menegur itu dengan ilmu dan kekuatan iman. Allah tak akan ampunkan dia. Kata Umar itu. Aku akan mintakan ampun lebih 70 kali kepada Rasulullah kalau Allah tak ampunkan dia. Turun ayat langsung. Ayat turun. Nah, ya Allah, Muhammad ketawaran. Kau minta ampun kan? Atau Allah tak akan mengampunkan. Nah, itu urusan yang bertawar. Tinggal Nabi langsung. Tak berani Nabi minta ampun kepada dia. Di situlah Ubay, Abdullah bin Ubay, anaknya ini asal gimana? Dia kepengen ada sesuatu dari Rasulullah untuk beri syafaat kepada ayah dia. Dan dia tahu ayah dia memang munafik. Dan Abdullah bin Ubay ini kemunafikannya bukan tersembunyi, masyhur. Dikenal kalangan Madinah tu. Orang Madinah tahu betul. Ya, dia masuk tokoh munafik, tokoh besar. Nah, maka dari itu kata ulama, melihat dari hadis ini, akhirnya Nabi memberikan selendangnya atau bajunya untuk mengkafankan. Ada yang mengatakannya salnya. Ya, Nabi memasukkan salnya ke dalam yang haknya itu. Di sini bahwasanya pribadi Nabi itu luar biasa membela kepada orang. Kalau orang berbuat baik dengan Nabi itu pasti balas lebih. Abdullah bin Ubay ini tak pernah berbuat baik dengan Nabi itu kaum Nabi, tapi anaknya tetap orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah SAW. Nah, maka Nabi tetap berlemah lembut. Beliau memberikan dan sering memberi, ya, dan sering juga dia menolak untuk diberi. Itu Nabi. Ya, Nabi ini tak mudah minta. Tapi kalau memberi, itu disebutkan ajwadul mursalah.
kedermawanan Nabi itu seperti air yang berhembus, angin yang menghembus. Siapa yang tak suka dengan angin? Kita kepanasan, angin datang gimana? Itulah sifat Nabi dalam memberi. Ya, ajwadul mursala, seperti air dermawan, seperti angin yang berhembus. Itu akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Makanya tidak pernah sahabat itu merasa kecewa kalau minta dengan Nabi pasti dapat, kecuali kalau sudah tak ada. Kalau dia tidak ada, maka Nabi umumkan sama sahabat yang lain, siapa yang bisa memberi dia, kata Nabi. Boleh begitu, sahabat kata, berarti Nabi tidak ada sesuatu untuk diberi. Berempatlah sahabat itu, saya Rasulullah, bawalah tamu itu dipenuhi dengan pemberian sahabat setelah Nabi menanyakan seperti itu. Jadi Nabi ini ciri khasnya suka memberi, dan juga sering menolak untuk diberi, dan mudah menerima. Kalaupun Nabi menerima, Nabi berikan kepada yang layak untuk menerima. Jadi Nabi ini orang tak takut miskin. Kita ini beri itu masih mikir-mikir kan? Dengan ada harta 100, paling diberi berapa? Paling 5 ya, 10 lebih banyak. 10 itu masih banyak, 5 aja sudah belum tentu. Makanya zakat itu Allah minta 2,5%. Punya duit 100 juta, wajib keluar 2,5 juta. Itu yang wajib. Yang sunnah belum tentu. Wajib ini kan mau tidak mau harus kasih, itu wajib. Tapi kalau yang sunnah itu kan kesadaran. Makanya pahala sedekah sunnah itu besar karena kesadaran. Dan juga dibilang Rasulullah itu ya, memberikan kepada siapapun, termasuk kepada anaknya Abdullah bin Ubay. Anaknya bernama Abdullah bin Ubay, bapaknya Abdullah bin Ubay. Ini pemimpin orang munafik disebut. Pemimpinnya Sayyidul Munafiqin. Sayyid juga, dia pemimpin juga. Tapi pun pemimpin orang munafik. Ya, sampai dapat label macam itu kan luar biasa. Ya. Nah, jadi dia meminta pakai Rasulullah SAW untuk mengkafani ayahnya. Karena apa deh? Karena Abdullah anaknya ni punya keyakinan. Apa keyakinan dia? Dia bilang apa? Bahawa pakaian Rasulullah SAW yang digunakan untuk mengkafani ayahnya akan meringankan azab. Dia tahu bapaknya kan azab. Kena sifat dia udah. Sifat munafik ini kan memecah belah, buat fitnah. Itu sifat munafik itu. Siapa yang punya sifat macam ini masuk, ya, buat fitnah, pecah belah, berita tak benar, didobar dan sebagainya. Itu sifat orang munafik. Dan dia tahu ayatnya kena azab, tapi dia minta syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada sifat munafik. Yang munafik ini ada dua, ada munafik akidah, ada munafik amal. Yang berbahaya ini munafik akidah, bisa keluar daripada Islam. Tapi kalau munafik amal sulit, kita pun tenang juga. Ya, kenapa? Ciri-cirinya kalau ngomong bohong, itu munafik amal loh. Ya kan? Yang kedua, kalau berjanji mengingkari. Yang ketiga, kalau beri amanah, ya, tiga macam ni. Kalau ada pada kita salah satu ya berarti sepertiga sifat munafik sudah ada. Tapi biasanya tak sepertiga, dia berkawan ni, 3 sifat ni. Kalau ada bohong, pasti berkhianat. Sudah berkhianat, pasti mengingkari. Ada 3 macam sifat ini. Ini namanya munafik amal. Munafik amal ini sulit kita hindari kecuali banyak fikir la ilaha illallah, bersihkan hati. Kerana Nabi bilang zikir itu menghilangkan sifat nifaq. Ya, nifaq itu munafik. Dia cacat dia punya hatinya, penyakit itu bisa dikeluarkan dengan perlahan, dengan banyak zikrullah. Dia zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesimpulan hadis ini adalah yang pertama, kata ulama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang sangat mulia. Sudah jelaskan, ya. Beliau tidak pernah menolak permintaan umatnya. Itu ciri sifat Nabi. Ya, pernah saya sampaikan dulu kan,
bahwasanya ada orang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, dia bilang, kami ini lapar kami ini Rasulullah. Nabi percaya ya orang lapar datang. Jadi orang lapar pun ada tandanya wajahnya apa. Jadi kalau dah alis dia muka buat ada tidur lapar dia tu. Ya. Datang dengan Nabi pun datang ke rumah Aisyah. Ada tak sesuatu kita beritahu, tak ada kosong. Semua isteri dia datang habis. Di rumah tak ada persiapan. Makanya di rumah Nabi itu hanya biasa makan 2 kali, kadang 1 hari sekali. Ya. Kata keluarga Nabi, kami ini keluarganya Rasulullah, Ahlul Baitnya Nabi, jarang makan 2 kali, banyaknya makan sekali biasa. Sudah biasa, dah kuat-kuat. Keluarga Nabi itu orang yang kuat, nak cengeng itu. Kita mau makan sekali gimana? Terkesan busuk lagi. Maka tak ada orang kuat begitu, tegar menghadapi hidup. Maka zaman Nabi itu masa yang penuh ujian yang berat. Maka jangan heran imannya kuat. Zaman Nabi itu imannya kuat semuanya, kena tahan banting. Ya, imannya tahan banting, tak mau dijual imannya, walaupun dijanji macam-macam. Nah, beliau tidak pernah menolak permintaan kepada umatnya. Yang kedua, hukum yang berlaku bagi mayit orang munafik sama dengan hukum orang mukmin. Nah, jadi jangan dibeda-bedakan, tetap wajib. Dia boleh munafik masih tetap Islam, berarti pelaksanaannya 4 macam. Ya, dimandikan, dikafankan, disyaratkan, dan dikuburkan. Beda dengan orang kafir yang sudah murtad. Yang sudah murtad, nah, berarti dia nanti ada pembahasan tersendiri. Ya, kena hukumannya dan tidak boleh dikafankan. Mau dibungkus boleh, ingat ya, bukan dikafan tapi dibungkus. Dan ditanam, jangan ditanam di makam orang Islam, dan tak boleh disalatkan. Kalau orang sudah berbuat amal-amalan yang menyebabkan dia kafir, itu agak berat. Tapi kalau munafik ini masih masuk kategori dia masih muslim, cuma dia maksiat, kena jahatnya hati itu. Maka saya katakan penyakit hati ini jahat. Ya, munafik itu kan berangkat dari hati, nifak. Ya, kemarin saya sampaikan ada kitab yang menyebutkan doa bersuci itu kan setelah kita buang hajat. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minan, bahwa insyaallah bersihkan hatiku dari sifat munafik dan bentengi kemaluanku daripada maksiat. Nah, jadi identik dengan kotoran. Bayangkan sifat nifaq itu, buang hajat itu identik kotor itu dengan hati orang munafik. Karena kotornya akidah mereka, jahat. Makanya kita mohon maaf lah, orang kafir itu semua tak berani mengganggu kita, tapi dari dalam yang berat. Ya, dari dalam disulit gitu. Dia masuk, coba tu, masuk dalam selimut, malah menggunting dalam jembatan, berat. Ya, berat sekali. Nah, 3, kata ulama, diperbolehkan meminta peninggalan dan barang-barang orang yang mulia, orang yang saleh untuk tabaruk. Boleh. Apapun yang kita minta dari orang yang saleh ada berkahnya. Ya, Nabi itu bajunya diminta dengan sahabat. Baju-baju bekas Nabi yang sudah kadaluarsa, sahabat minta. Pakaian Nabi, kain Nabi banyak yang minta. Rambut Nabi pun dia minta. Nah, Nabi berwudu, orang kafir Quraisy bingung dia. Aku tidak pernah melihat ketaatan seseorang dengan orang lain seperti ketaatan sahabat Muhammad dengan Muhammad SAW. Sampai air wudu Nabi pun tak sempat jatuh ke tanah. Padahal Nabi tidak menyuruh kan, tapi Nabi juga tidak melarang. Nah, ingat tu, Nabi tidak menyuruh dan Nabi tidak artinya Nabi tidak pernah menyombongkan dirinya tentang kelebihan dirinya, tapi sahabat tahu kelebihan dirinya. Waktu sahabat mengambil bekas-bekas dari Nabi itu, buat Nabi tak melarang, dan dia tahu bahwa situ ada keberkahan. Ini namanya orang yang saleh, tidak pernah mengaku dirinya saleh. Kalau begitu kita, orang yang mulia tidak akan kepingin minta dimuliakan. Orang akan tahu dia orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah akhlak Nabi SAW.
Ya. Nah kemudian yang ketiga, mata itu. Yang keempat, empat ya. Yang keempat Abdullah bin Ubay, ini anaknya. Abdullah bin Ubay adalah sahabat Nabi SAW yang mulia. Karena Nabi memberikan kepadanya pakaian dapat digunakan untuk mengkafani ayahnya. Makanya perlu wasilah. Ya, perlu wasilah. Kalau Nabi langsung kepingin memberi kepada Abdullah bin Ubay, mungkin tak mau Nabi. Karena apa hubungan Nabi dengan Abdullah bin Ubay? Kerana kalau enggak, semakin jauh. Tapi wasilah anaknya tadi. Anak itu, ayah aku munafik, tapi Nabi, ada Nabi aku. Anaknya sebagai wasilah, sehingga Nabi bisa memberikan kepada Abdullah bin Ubay. Kita juga perlu begitu, kita perlu wasilah. Apapun wasilah itu yang baik, kita hargai. Kadang ada urusan tak bakal selesai. Kita sulit, tapi ada wasilah orang tertentu mempermudah. Yang wasilah ini kita hargai. Paham tu? Ya. Itu juga apapun, ya, umpamanya masjid ini akan direhab, tapi dananya susah. Ada satu orang mempermudah, nanti aku usahakan lewat sini ini, insyaAllah kita bisa dapat. Nah, wasilah ini harus dihargai. Ya, wasilah itu harus kita hargai. Kenapa? Sebab bila kebaikan datang, bantuan datang. Nah, begitulah dia. Makanya wasilah-wasilah yang baik ini, itu namanya syafi'. Ya, yang mendatangkan syafaat sebab dia pertolongan datang. Itu namanya syafi'. Nah, makanya bagus tuh nama Imam Syafi'i. Ya, itu namanya Syafi'i. Ya, yang boleh beri pertolongan sebab dia datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita juga begitu. Ada kebaikan, orang tak faham. Sebab kita beri sesuatu sehingga dia faham, tahu kebaikan. Kita masuk syafi'. Tapi penolong yang paling besar, syafaat Nabi Muhammad SAW. Ya, dipertolongan dari Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Dan segera itu, cuma sampaikan ini. Orang munafik dikerjakan mayatnya sama dengan orang Islam. Bagaimana orang yang bunuh diri sama juga dia masih Islam, dikerjakan secara Islam. Ya, jadi jangan sampai kita ini menganggap orang bunuh diri kita najis, tak boleh. Ya, tak boleh. Kita harus hargai. Bagaimanapun dia masih belum keluar dari Islam. Ya, saya ini mau maaf, sejak saya ngajar ini ketemu jamaah saya, satu meninggal, satu keluarganya meninggal, dua-duanya gantung diri. Dua-duanya gantung diri. Tapi yang satu ini meninggal ini memang ada orang putih nak bilang ini sekilo kosong. Tahu ke? Pikirannya tak normal. Nah, pikirannya tak normal. Makanya kadang-kadang ngomong pun tak nyambung. Tanya ke ayah pun tanya ke mati gantung diri. Di kamar dia pula. Dan ikut majlis taklim saya. Saya terasa ya tu. Kata dia jamaah ustaz awak bunuh diri. Jahat bunyinya tu. Macam mana tu dia ngajar aku? Saya bagaimana? Jawab tak tahu dia sakit. Ya, dia sakit. Apa model dia nama Allah Sani, Masya Allah. Dia lah suka bawa duduk. Memang orang sakit gimana? Bunuh diri dia. Dia bilang wajib dimandikan, wajib dikafankan, wajib disalatkan, dan wajib dikuburkan. Jangan lihat sebabnya. Kenapa? Bunuh diri belum keluar dari Islam. Apalagi lagi ini orang tak normal. Ya, ini orang tak normal. Yang kedua, keluarga dan jamaah pengajian. Kita juga bunuh diri gantung diri. Nah, itu Ramadan tu. Bulan Ramadan kita kerja itu. Saya baru habis tausiah, menyampaikan tausiah nuzul Quran. Dia bunuh diri. Oh, ikut itu.
Ada seorang ustaz mengatakan tak boleh disalatkan. Ditanam boleh, kapan boleh, disalat tak boleh. Saya bilang tak boleh ngomong gitu. Bisa saya kata sama ustaz, kenapa tanggung jawabnya berat? Yang kita ngomong pakai kitab, jangan pakai emosi. Oh, saya pernah ketemu hadis Nabi dalam masyarakat orang jadi Nabi, betul. Tapi sahabat salatkan. Nabi itu tidak ikut kenapa? Menunjukkan bencinya Nabi dengan orang yang meninggal bunuh diri. Nabi menghindar, tapi ingat tetap sahabat mensalatkannya. Tetap sama mensalatkannya kita. Baik, sekali itu jemaah sekalian. Dan sekaligus saya ingin menyampaikan bahwasanya kita ke depan ini ada beberapa pekan kita libur kan. Kami nanti ini kan akan untuk melaksanakan umrah bulan 13. InsyaAllah 13 hari Jumat, 14 Sabtu, 15 Ahad, 15 sudah boleh kita belajar lagi nanti. Ya, tanggal 15 kita nyambung ketemu lagi di sini nanti insyaAllah. Jadi kekosongan ini nanti tergantung komisi lah, komisi 3, kabur dan sebagainya. Kita ini masih ketemu Pak Sadiman ya, ketuanya rasa-rasa, ketua yang baru itu pernah ketemu di subuh ni. Kalau ada nanti saya nak ngomong itu kan kita ini bahwasanya bolehlah diisi dengan digil di sini daripada kosong. Maksudnya itu tadi sampai ke dalam sampai sama kedua. Kalau gimana jamaah ini tetap yang isi daripada kosong, dikira sampailah syuruh. Ya. Atau pasal iman isi materi pun boleh. Ini kan tak masalah. Wajib nasi pun boleh. Daripada kosong. Yang penting zikir lah. Hukum tadi menyampaikan zikir. Ya. Ya. InsyaAllah hari Kamis nanti kita berangkat untuk kami bersama perjalanan. Ya. Selamat kembali. Sihat walafiat. Dan bawa pada yang ibadah umrah yang terima Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ada pertanyaan tak? Satu boleh. Udah masuk waktu belum ni? Belum? Tutup ya lah ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbana tarabna bi'annana tarabna wa annana asrafna ala Allah ashrafna fatub alayna tawbatan taghfir li kulli hawban واستر لنا العورات وآمن الروات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الولدان وكل ذي محبة ربي رضي الصحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا بابتسام منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل السهول صلى وسلم ربي عليه أنت حبي وآله وصحبه عدالة صحبي والحمد لله بالبدء والتناهي والحمد لله بالبدء والتناهي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.